Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan kita melihat dari bagian yang berikutnya melalui Rut pasal 1 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-18. Rut pasal pertama ayat ke-7 sampai 18. Ya, kita akan merenungkan ketika kepahitan itu berjumpa dengan kasih setia. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai 18 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka berangkatlah ia, Naomi, dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi, minta Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Bapa dalam surga, kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu dalam kitab Rut. Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Tuhan juga menolong kami untuk mengerti hidup kami dalam terang firman Tuhan yang kami baca pada bagian ini. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami yang penuh dengan kesulitan, mungkin juga kepahitan. Kami mohon Tuhan yang celikkan mata kami supaya kami boleh melihat anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara ada yang mengenal nama ini enggak ya? Yoshinori Osumi. Yoshinori Osumi. Itu bukan menu di salah satu restoran Jepang, tapi dia adalah satu orang profesor Jepang yang penemuannya itu membuat satu terobosan di dalam bidang kesehatan. Ya, jadi saudara mungkin tidak mengenal siapa Yoshinori Osumi, tapi sekali lagi tahun 2016 dia mendapatkan hadiah Nobel di dalam bidang kedokteran dan di dalam bidang pengobatan. Karena dia menemukan satu penjelasan yang disebut sebagai autofagi. Ya, auto itu artinya self, fagi itu dari kata bahasa Yunani fago artinya makan. Jadi self-eating. Yoshinori Osumi itu mengadakan satu percobaan seperti ini yang membuat dia akhirnya mendapatkan Nobel. Jadi dia mengambil satu sel ragi. Saya juga baru tahu ragi itu ternyata sel hidup gitu. Mengambil satu sel ragi, lalu dia dengan sengaja tidak memberi makan sel itu. Ya, tidak memberi makan sel itu. Dan di dalam pikiran dia, kalau sel ini tidak diberi makan, maka otomatis dia akan makin melemah dan akhirnya mati. Ya, itu asumsi yang kita semua pasti miliki.
Tetapi pada waktu di dalam beberapa saat, beberapa hari dia tidak memberi makan sel ragi tersebut, maka dia mendapati ada satu hal yang mengkagetkan dia. Karena ternyata meskipun sel itu tidak mendapatkan makanan, sel itu membuang kotoran-kotoran dari dalam tubuhnya sendiri. Lalu pikir, kok bisa ya? Ada sel tidak mendapatkan makanan dari luar, tapi masih bisa mengeluarkan kotoran. Lalu akhirnya pada waktu dia meneliti sel itu, dia menemukan bahwa si sel ragi tersebut meskipun dia tidak mendapatkan makanan dari luar, tetapi badan sel tersebut dia makan bagian-bagian yang rusak di dalam sel tersebut. Dan itu yang akhirnya membuat sel tersebut masih terus mengeluarkan yang namanya kotoran hasil makanan. Nah, dari teori itu, dari penemuan itu di dalam soal ragi, maka dia mencoba untuk mengaplikasikannya di dalam sel manusia. Ya, dan dia akhirnya melihat bahwa ketika tubuh kita itu dibuat untuk kelaparan di dalam beberapa waktu, maka yang terjadi adalah tubuh kita itu memakan bagian-bagian yang rusak di dalam tubuh kita sendiri. Jadi pada waktu lapar, akhirnya malah tubuh kita itu memakan sel-sel yang atau bagian-bagian yang kelihatannya akan rusak dan akan membuat yang namanya cancer. Itu disebut sebagai autofagi. Ya, jadi tubuh kita itu memakan diri kita sendiri yang rusak terutama. Dan itu justru membuat orang akhirnya lebih sehat ketika mereka kelaparan. Nah, teori ini yang akhirnya diaplikasikan di dalam satu tren yang berlangsung selama bertahun-tahun belakangan, yaitu intermittent fasting. Gitu ya. Jadi orang sekarang berlomba-lomba bukannya makan makin banyak gitu ya, tapi justru sebagian orang berlomba-lomba siapa yang kuat tahan makan. Ya, ada orang tahan makan misalnya ya 12 jam tidak makan sama sekali. Ada orang yang mau lebih lama lagi, saya mau tidak makan 16 sampai 18 jam. Jadi jendela makan saya hanya 6 sampai 8 jam. Dan mereka berharap pada waktu mereka itu berpuasa selama 16-18 jam yang namanya autofagi. Tubuh yang memakan sel-sel rusak itu terjadi dan banyak sekali orang melaporkan. Justru pada waktu mereka pantang makan selama belasan jam, mereka melihat bahwa diri mereka jauh lebih fresh, pikiran lebih tajam dan seterusnya. Dan bahkan beberapa orang menyarankan kalau engkau mau betul-betul rejuvenate gitu, mau betul-betul merestorasi seluruh tubuhmu, puasalah di dalam prolong fasting 72 jam, hanya water fasting. Ya, saya pernah tuh 72 jam nggak makan, cuma minum air putih, lumayan keliengan dan lumayan bikin emosi. Gitu ya. Ya, jadi kalau sudah mau coba 72 jam, ya sudah perlu pelan-pelan ya lebih dahulu. Nah, saudara bayangkan ya, waktu akhirnya orang itu melihat yang namanya menahan lapar yang sangat sulit, apalagi di tengah berbagai macam godaan makanan sana sini. Apalagi kalau saudara sukanya nonton Master Chef sambil melakukan intermittent fasting, itu berapa beratnya, saudara? Berapa beratnya? Ya. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa ini merupakan satu perubahan paradigma. Dulu pada waktu saya masih kecil, orang tua itu selalu berusaha mencukupkan makanan. Jangan sampai anak saya itu lapar. Ya, tetapi sekarang instruksinya berubah itu. Ya, silakan lapar. Justru makin lapar itu makin baik karena engkau akan makin sehat. Maksudnya. Nah, saudara, di dalam pergumulan saya, maka melakukan intermittent fasting itu ternyata tidak semudah yang saya pikir. Tidak cukup orang itu ngerti manfaat daripada intermittent fasting. Tetapi pada waktu kita betul-betul melakukan intermittent fasting, kita tuh mesti kayak melakukan satu perubahan hati yang betul-betul mendalam gitu ya. Hampir mirip kayak semacam pengalaman pertobatan supaya informasi tentang intermittent fasting itu berguna. Kadang-kadang di dalam malam-malam ketika lapar, apalagi suasana dingin, masih meskipun tahu intermittent fasting itu berguna, kadang-kadang masih bikin Indomie goreng gitu ya. Apalagi ada berbagai macam hack di internet. Indomie goreng nanti disensor kali merek. bikin mie goreng dengan resep Thai. Enak sekali dibandingkan dengan yang biasa-biasanya gitu. Jadi kita tambahin bumbu-bumbu dan seterusnya. Apa yang kita tahu tentang hal yang menyehatkan itu kadang-kadang tidak bermanfaat karena apa? Karena tidak ada semacam satu perubahan hati di dalam hidup kita. Nah, itu yang juga seringkali terjadi di dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Kita kembali ke kitab Rut ya, kembali ke kitab Rut. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kisah Rut. Dan hari ini kita akan melihat percakapan Naomi dengan kedua menantunya pada waktu mereka sedang ada di antara Moab dan Bethlehem. Kalau saudara minggu lalu masih mengingat, hari itu di Moab mereka sudah kelaparan
Suami Naomi sudah meninggal dan kedua anak laki-lakinya juga sudah Tuhan panggil. Jadi tinggal Naomi yang tua ini dengan kedua menantunya. Dan Naomi mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memulihkan makanan lagi di sana. Ada keselamatan yang Tuhan berikan di dalam tanah perjanjian. Dan mereka bergerak pulang meninggalkan Moab menuju ke Bethlehem. Tetapi saudara, pada waktu saudara tadi melihat percakapan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18 terjadi kebimbangan. Karena di antara Moab ya, tanah yang pagan tersebut dengan Yehuda, kota Bethlehem khususnya, the house of bread, ternyata ada kayak semacam kebimbangan di dalam diri Naomi. Dia akhirnya memutuskan supaya dia pergi sendiri ke dalam tanah perjanjian dan dia menyuruh anak-anaknya itu pulang, kedua menantunya itu pulang. Nah, di dalam percakapan tersebut kita melihat akhirnya Naomi mengatakan bahwa dirinya itu sudah mengalami kepahitan yang dari Tuhan saja. Ya, Naomi tidak bisa melihat bagaimana situasi yang sangat sulit ini itu mengerjakan hal yang baik untuk dia. Nah, saya percaya pengalaman kepahitan, pengalaman kecewa itu merupakan pengalaman yang kita pernah alami. Ya, mungkin hari ini saudara juga datang dengan pengalaman kecewa dan pengalaman penuh dengan kepahitan. Meskipun saudara mengerti banyak hal tentang kitab suci dan mengerti banyak hal tentang teologi. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari pasal pertama ayat 7 sampai 18, dua kesalahan Naomi dan satu pengharapan yang Tuhan itu sediakan untuk Naomi. Ya, jadi dua kesalahan Naomi dan akhirnya satu pengharapan yang Tuhan sediakan untuk Naomi. Nah, kita coba lihat pertama-tama saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini merupakan kesalahan Naomi yang pertama. Ya, ini poin kita yang pertama. Kesalahan Naomi yang pertama adalah dia tidak melihat bahwa yang namanya pengenalan akan Allah itu sebagai satu hal yang bersifat pribadi. Gitu aja. Simple, ya. Kesalahan Naomi pertama, dia melihat yang namanya teologi dalam istilah kita itu. Teologi itu hanya sekedar knowledge about God, tapi bukan knowledge of God. Dan ini merupakan salah satu akar kenapa dia mengalami yang namanya kepahitan. Saya bacakan kembali ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 supaya kita boleh lebih jelas. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibumu, kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, pada waktu kita melihat kisah ini, maka kita melihat ada kayak semacam satu persekutuan yang sangat indah. Ya. Satu persekutuan yang sangat indah ketika tiga orang ini, satu ibu mertua dengan kedua menantunya sedang pelan-pelan mau berjalan menuju ke Bethlehem. Secara manusia ini merupakan satu hal yang sangat indah karena ada relasi antar manusia yang boleh dikatakan sampai hari ini pun kita struggle ya. Relasi antara ibu mertua dengan menantu perempuan itu biasanya sangat-sangat penuh dengan tension. Semuanya pada tipito semua supaya tidak melakukan kesalahan yang menyinggung satu sama lain. Tetapi dalam bagian yang ini kita menemukan si ibu mertua yaitu Naomi yang tua itu dengan kedua menantunya ternyata mereka itu punya hati yang sama. Sama-sama mau pulang dan sama-sama mau setia pada satu sama lain menuju ke Bethlehem. Satu persekutuan yang sangat sangat inklusif. Karena menantunya bukan orang Israel juga sangat toleran karena mereka juga tidak beribadah kepada Allah yang sama, satu beribadah kepada Yahweh, satu beribadah kepada dewa Chemosh. Ya, padahal waktu saudara melihat yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara menemukan bagaimana orang Israel itu saling makan satu sama lain. Tapi justru di dalam tempat ini saudara menemukan ada satu orang Israel itu hidup rukun dan damai sejahtera dengan orang Moab yang secara sejarah itu penuh dengan berbagai macam konflik. Nah, pada waktu mereka berjalan, sekali lagi ya, pada waktu mereka berjalan, Naomi akhirnya punya kayak semacam satu pikiran bahwa lebih baik aku pergi sendirian. Aku yang sudah tua ini lebih baik pergi sendirian, tertatih-tatih dengan tongkat ini dan resources yang minim sampai ke Bethlehem daripada ditemani oleh dua orang anak menantuku ini. Ya. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Naomi, tapi di dalam bagian yang berikutnya kita menemukan bahwa Naomi itu ternyata punya alasan yang sangat baik. Dia mengkhawatirkan nasib kedua menantunya pada waktu nanti mereka tiba di Bethlehem.
Ya, ini adalah orang-orang Moab gitu, yang merupakan ya orang yang tidak disukai di Israel. Bagaimana kalau mereka nanti tinggal di Bethlehem bersama dengan dia? Situasi mungkin akan jadi lebih sulit. Jadi sekilas saudara menemukan bahwa di sini ya Naomi itu orang yang sangat human, orang yang punya relasi horizontal yang sangat baik. Dia juga to some extent gitu, dia concern dengan nasib atau juga hari depan kedua menantunya. Dan itulah kenapa Naomi akhirnya mengatakan, sekarang kedua anakku, pulanglah engkau ke rumah ibumu. Ya, pulanglah engkau ke rumah ibumu. Supaya pada waktu nanti kamu pulang ke rumah ibumu di tanah Moab, berharap engkau mendapatkan istirahat. Dan engkau mendapatkan apa? Engkau mendapatkan suami yang baru. Ya, Naomi ingin untuk mereka kemudian pulang. Yang menarik ya saudara, yang menarik di dalam nasihat Naomi kepada orang kedua menantunya adalah ini. Naomi itu menyebutkan nama Yahweh, nama Allah Israel kepada kedua menantunya. Naomi mengatakan, pergilah, pulanglah ke tempatmu masing-masing, dan Yahweh itu, Tuhan, kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepadaku. Ya, kiranya karunia Yahweh, karunia Tuhan, kamu mendapatkan tempat perlindungan di rumah suamimu. Berkali-kali Naomi itu mengatakan kepada menantunya yang orang Moab yang akan pergi ke tanah Moab yang dikuasai oleh dewa Chemos itu. Hopefully waktu kamu pulang nanti Yahweh itu yang akan memberkati engkau sebagaimana engkau sudah baik kepadaku. Saudara, di dalam segala macam kebaikan Naomi kepada menantunya, secara horizontal dia memperlakukan mereka dengan sangat baik ya. Dengan sangat baik. Bahkan juga dia mengatakan dari kalimat mulutnya sendiri bahwa nanti Yahweh itu yang akan menjadi sumber berkat untuk engkau di sana. Naomi ternyata dia tidak bisa menghidupi teologi tersebut dengan konsisten. Dia mengatakan kepada menantunya, nanti Yahweh Allah Israel yang akan memberkati engkau. Tetapi Naomi sendiri dia tidak hidup di dalam pengetahuan tersebut. Saudara. Naomi sendiri tidak bisa menghidupi doktrin bahwa Allah itu berdaulat dan Allah itu memelihara orang-orang di seluruh dunia termasuk si orang-orang Moab tersebut. Naomi percaya tuh, bahkan ketika nanti Rut dan Orpa itu kembali ke tanah tempat tinggal mereka, asal mereka dapat berkat sekalipun itu berkat adalah dari Allah Israel dan bukan dari dewa Chemos. Ya, semua berkat itu dari Allah Israel. Tuhan yang berdaulat bukan hanya di atas tanah Israel tapi seluruh dunia termasuk tanah orang kafir di sana Tuhan berdaulat. Dan bukan hanya Tuhan itu berkuasa di tanah sendiri maupun di dalam tanah orang lain, tapi Tuhan di dalam kedaulatannya dia juga bermurah hati akan memberkati mereka. Tapi sekali lagi saudara melihat ya, di dalam pergumulan hidup Naomi, dia tahu bagian itu benar, tapi dia tidak bisa mengkaitkan bagian itu dengan dirinya sendiri. Saudara. Dan ini masalah gitu. Karena pada waktu misalnya Naomi itu mengatakan, nanti Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu. Tuhan menunjukkan hesetnya kepadamu, itu covenantal love-nya kepadamu. Naomi sendiri dia memutuskan untuk pergi dari tanah perjanjian tersebut yang dijanjikan sebagai penuh dengan susu dan madu. Dan dia menuju ke Moab dan tinggal di tempat lain di mana itu adalah tanah di dalam pengertian orang-orang Israel hari itu. Tanah yang dikuasai oleh dewa asing. Melalui mulutnya, Naomi ngomong satu hal. Tuhan itu berdaulat, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah itu baik, dia akan memberkati engkau. Tetapi dengan hidupnya sendiri, saudara, dia mengingkari apa yang dia katakan. Ya. Dia memutuskan, daripada saya tinggal di dalam tanah perjanjian, lalu kekeringan, daripada saya bergumul dengan umat Tuhan, lalu menanti Tuhan itu menolong umatnya di dalam tanah perjanjian ini, lebih baik saya akan mengambil keputusan di dalam tangan saya sendiri, dan saya mencari keselamatan saya sendiri dengan cara sendiri. Dengan kata lain, dengan melalui hidupnya, Naomi mengatakan apa? Naomi mengatakan bahwa yang namanya itu, kasih karunia Tuhan itu tidak relevan untuk hidup saya. Pada akhirnya saya yang harus menggenggam hidup saya sendiri dengan cara saya sendiri dan memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan bahkan pergi ke tempat dewa-dewa asing. Selagi ya saudara, kalau saudara melihat bagian yang kemarin, suami Naomi Elimelech itu mati di tanah Moab. Berarti dia dikuburkan di dalam tanah yang di dalam benak orang-orang hari itu adalah tanah di mana dewa Chemos itu berkuasa. Elimelech itu dikuburkan di sana dan mungkin juga dengan kedua anaknya dikuburkan di tanah Chemos. Naomi sekali lagi dia tidak sama sekali memutuskan untuk pulang ketika orang-orang itu sudah mati, pada waktu suaminya sudah mati. Dia tidak lantas pulang bersama dengan kedua anak laki-lakinya dan menantunya. Dia tetap tinggal di sana. Karena apa? Karena secara perilaku hidup dia tidak percaya bahwa Allah itu akan memelihara dia dan menepati janjinya kepada umat pilihannya.
Nah sekali lagi ya saudara, pada waktu nanti saudara melihat pergumulan Naomi, ini merupakan satu pergumulan, kepahitan hidup yang dimulai dengan satu diskrepansi atau satu gap antara apa yang kita katakan tentang diri Allah dengan apa yang kita betul-betul itu percaya di dalam hati kita yang paling dalam. Sama seperti yang tadi ya, kita bisa dengan pikiran itu kita bisa mengakui, oke, intermittent fasting itu baik, tetapi pada waktu hati kita itu masih tertarik dengan hal-hal yang instan mie, instan junk food dan segala macam, maka apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita harapkan itu betul-betul akan bertolak belakang sama sekali. Dan itu merupakan masalah di dalam diri Naomi. Dia kepahitan, kenapa akhirnya? Kenapa dia minta orang menyebut dia sebagai orang yang adalah pahit? Padahal namanya sebenarnya berarti manis. Karena apa? Karena apa yang dia tahu tentang Tuhan ya, Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang adalah sumber berkat, itu merupakan satu pengetahuan tentang Allah, tapi dia tidak pernah secara personal gitu melihat apa yang dia katakan tentang Allah itu tertanam di dalam hatinya, saudara. Dan itu merupakan tantangan untuk Naomi dan saya percaya juga itu adalah satu tantangan untuk diri kita sekalian. Makanya sekali lagi ya saudara, pada waktu saudara melihat di dalam kisah Naomi, cara Tuhan mendidik Naomi itu adalah melalui dengan kelaparan. Waktu Tuhan mau mendidik Naomi supaya Naomi itu mengerti secara pribadi, bukan hanya secara kognitif, bahwa Allah itu berdaulat dan Allah itu memelihara dan Allah itu murah hati dan dia baik, maka hal pertama yang Tuhan singkirkan dari kehidupan Naomi itu apa? Yang Tuhan singkirkan pertama dari kehidupan Naomi adalah semua sandaran-sandaran tempat Naomi itu mempercayakan hatinya dan juga mempercayakan hidupnya. Melalui apa? Melalui yang namanya famine, melalui yang namanya kelaparan, melalui yang namanya tragedi-tragedi. Naomi pelan-pelan melihat bahwa pada waktu dia ngomong tentang Tuhan, itu tidak connect dengan hatinya, maka ini merupakan salah satu akar kenapa orang itu akhirnya betul-betul ini ya sudah bisa mengalami kepahitan tentang Tuhan. Karena apa gunanya? Orang percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Yesus Kristus mengasihi engkau dan dia tidak akan melepaskan engkau dari tangannya apapun yang terjadi. Kalau kita hanya menerima itu hanya di dalam pikiran kita, tetapi di dalam semua hal yang lain kita itu hanya berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Sekali lagi saudara, salah satu akar di dalam kepahitan hidup Naomi dan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita semua adalah pada waktu kita tuh ngerti tentang Reform Theology, ngerti tentang kitab suci, tapi kita nggak bisa jawab pertanyaan itu. So what? Kalau saya tahu Allah itu baik. So what kalau saya tahu Allah itu mengirim anaknya untuk mati buat saya. So what kalau saya bisa akhirnya setiap kali ketemu dengan orang saya bisa ngomong Tuhan berkati kamu ya. Tapi saya sendiri tidak percaya bahwa Tuhan memberkati saya di tengah-tengah kesulitan saya. Apa gunanya? Semakin justru sebaliknya saudara, semakin kita itu mengerti tentang Allah yang baik, yang berdaulat, yang mengutus anaknya untuk kita. Tetapi kita itu semakin jauh dan semakin ignoran tentang kebenaran itu, tidak heran kalau hidup kita semakin lama semakin pahit gitu kan. Semakin kita tidak konsisten, semakin kita tidak menghidupi kebenaran itu dan semakin kebenaran tersebut hanya seperti benih yang jatuh di tanah yang tandus saja, pasti saudara, pasti kita akan makin pahit. Karena siapa yang bisa menjaga hidup di sini itu lepas dari kesulitan dan dari tragedi. Kita nggak tahu hari depan kita akan seperti apa, kita nggak tahu tragedi akan seperti apa, tetapi pada waktu semakin lama kita ngerti Allah itu baik dan hidup kita itu seperti tanah yang tandus, benih itu tidak masuk dalam hati kita, pasti saudara, kita makin sulit, kita pasti makin kecewa dan seterusnya. Jadi salah satu hal yang kita perlu minta dalam kehidupan rohani kita itu apa? Kita minta supaya kita itu boleh bertumbuh sungguh-sungguh, secara personal, secara eksistensial itu mengenal cinta Allah yang melampaui segala sesuatu, cinta Allah yang bahkan melampaui kesulitan hidup kita hari ini. Itu yang kita perlu pikirkan, saudara. Saudara ngerti teologi banyak, Tritunggal, dua natur Kristus, tulip segala macam, doktrin keselamatan, itu tidak akan ada efeknya, bahkan justru mungkin berbahaya pada waktu kita tidak meminta Tuhan, membuat kita bertumbuh, melihat secara personal keindahan-keindahan dari hal-hal yang kita pelajari dalam kitab suci. Dan seringkali saudara, melalui penderitaan, melalui kesulitan, kita diperlihatkan sebetulnya asumsi hidup kita ini apa sih selama ini. Waktu kita merasa pahit dan kecewa dengan Tuhan, itu merupakan momen-momen di mana kita mesti merefleksikan. Ada satu hal yang salah ternyata, yang saya tidak sadari, yang sebetulnya itu menjadi kayak semacam ganjalan untuk saya boleh dengan lega mengikut Tuhan. Mungkin tanpa sadar kita punya satu asumsi misalnya ya.
Kalau Tuhan itu berkenan atas diri saya, ya, bukan saya, maka my life should be okay. Gitu. Ya, kita hari ini sih mungkin bisa mengatakan ya, kayaknya saya nggak ada asumsi seperti itu. Tunggu dulu. Saya mungkin juga punya asumsi seperti itu. Itu baru muncul ketika kapan? Ketika saya terbentur dengan kesulitan hidup. Ketika setelah beberapa lama saya tidak melihat tangan Tuhan menolong saya, misalnya, saya akhirnya merasa kecewa dan seterusnya. Baru di situ merupakan satu moment of revelation. Ternyata selama ini saya waktu mengikut Tuhan, saya punya asumsi kalau saya sudah kasih segala sesuatu, you should give me something back loh Tuhan. Itu yang pertama, saudara, yang kita mau coba lihat sama-sama dari kehidupan Naomi. Ya. Salah satu yang membuat, sekali lagi, Naomi itu kecewa adalah dia tahu teologi. Ya, dia tahu teologi. Sama seperti kita di sini juga ngerti teologi yang dikatakan Naomi. Tapi kalau kita juga gagal mengkaitkan dengan diri kita itu, teologi hanya sekedar menjadi pengetahuan tentang Allah, tapi tidak menjadi pengetahuan yang betul-betul mengenal Allah, saudara, di dalam kesulitan hidup kita, maka kita sedang on the way menuju bitterness itu. Mungkin tidak sekarang, tapi ya mungkin di kali kesempatan. Jadi mumpung kita ada di dalam situasi yang relatif baik ya, mari kita sama-sama minta Tuhan itu menolong kita untuk akhirnya makin bertumbuh. Ya, itu pertama kesalahan Naomi ya, teologi yang hanya sekedar kognitif belaka. Lalu yang berikutnya yang kita bisa lihat dari percakapan Naomi yang di dalam ayat ke-10 sampai ke-14, kita akan melihat kesalahan Naomi yang berikutnya. Kesalahan yang kedua yang dikerjakan oleh Naomi adalah dia melihat bahwa di dalam seluruh pengertiannya tentang Tuhan, ya, di dalam seluruh knowledge about God, maka adalah dirinya itu yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Ya, jadi pusat segala sesuatu. Kesalahan dia yang pertama adalah dia ngerti semua teologi tentang Tuhan, tapi itu tidak bersifat personal. Yang kedua, di dalam pengertian tentang Tuhan, ternyata dia menempatkan dirinya itu sebagai pusat. Ya, bukan Tuhan yang sebagai pusat, tapi Naomi yang sebagai pusat. By the way, saudara, waktu kita mengatakan ya ini kesalahan Naomi pertama, ini kesalahan Naomi kedua, ini kita mesti punya hati yang juga humble, saudara. Kita ini bukan sedang menghakimi Naomi, kita ini bukan sedang melihat Naomi, lalu observe Naomi dan dari atas kita mengatakan ini loh kamu salahnya di sini saja. Tapi berharap pada waktu kita membaca kisah Naomi dan kita mengatakan di sini kegagalan Naomi, di sini poin di mana Naomi jatuh, itu juga membuat kita harusnya bisa meletakkan diri kita di dalam posisinya Naomi. Karena ya kita tidak berbeda jauh dengan Naomi di dalam banyak hal. Ya. Mari kita sama-sama lihat apa yang terjadi berikutnya di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Waktu saudara membaca ayat yang ke-10, saudara, herannya menantu Naomi, yaitu Ruth dan Orpa, itu mereka langsung menolak, meninggalkan Naomi yang sudah tua itu. Ya. Padahal Naomi itu sudah memberikan mereka izin, pulanglah ke rumah ibumu, ke tanah airmu, dan seterusnya, dan hopefully kamu mendapatkan yang namanya berkat dari Allah Yahweh. Itu merupakan satu izin yang, saudara bayangkan ya, kalau saudara itu dalam posisi menantu, lalu mertua saudara sedang sulit begitu, lalu akhirnya mertua saudara mengatakan kepada saudara, sudahlah tinggalkan mama atau tinggalkan papa oke kok, kamu silakan pergi. Maka itu merupakan satu kelegaan, bukan? Itu merupakan satu jalan keluar untuk orang itu akhirnya meninggalkan situasi sulit tersebut dan dia hidup dengan pengharapan yang baru di dalam tanah airnya. Tetapi pada waktu saudara melihat ayat yang ke-10, kita mendapati justru baik Ruth maupun Orpa itu menolak permintaan Naomi dan bahkan mereka mengatakan lebih baik kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Sekali lagi saudara, mereka itu orang Moab dan di hadapan Israel, orang Moab itu pasti lebih rendah dari sesama orang Yahudi. Orang menikah dengan orang Moab itu skandal karena Moab itu di dalam sejarahnya mereka merupakan satu bangsa yang lahir dari tragedi incest antara Lot dengan anak perempuannya itu. Di dalam sejarah seperti itu saja, itu sudah cukup untuk orang Israel melihat rendah orang-orang Moab. Nah, waktu orang-orang ini mengatakan, waktu Ruth dan Orpa mengatakan, kami ingin pulang bersamamu kepada bangsamu, sudah bisa bayangkan betapa susahnya orang-orang ini akan menanggung resiko di dalam tanah Yehuda di Bethlehem tersebut. Tapi saudara coba lihat itu ya, kok bisa ya?
Di dalam orang yang bahkan mereka itu bukan orang Israel, bukan umat Tuhan, bisa ada kayak semacam etika dan juga kebaikan seperti ini. Mau bersama-sama dengan mertuanya yang sudah ditinggalkan oleh suami dan anak laki-laki dan akan masuk ke dalam kesulitan hidup yang lebih lanjut. Nah, saudara akhirnya perhatikan lagi. Pada waktu Ruth dan Orpa mengatakan, kami ingin pulang bersama denganmu, Naomi. Naomi itu orang yang secara manusia baik ya. Dia mengatakan tidak, pulanglah sekali lagi kepada bangsamu. Karena aku tidak mungkin bisa menghasilkan anak laki-laki untuk engkau nikahi lagi. Aku tidak mungkin sekarang menghasilkan anak laki-laki, lalu kemudian kamu harus tunggu sekian puluh tahun, lalu akhirnya kamu menikah lagi. Naomi, saudara, dia memberikan satu penjelasan yang sangat-sangat realistis. Ini situasi hidup gitu. Aku tidak punya anak laki-laki, kalau kamu ikut aku, kamu akan seumur hidup sengsara. Karena itu, maka silakan engkau pergi. Itu merupakan satu hal yang dikatakan oleh Naomi, dan itu merupakan satu penjelasan yang harusnya cukup untuk menggerakkan kedua anak menantunya untuk pergi dan meninggalkan Naomi. Saudara, lebih lanjut lagi pada waktu saudara melihat bersama-sama yang dikatakan oleh Naomi. Bukan hanya Naomi itu mengatakan, situasi hidupku seperti ini, sudah berat, tidak punya suami, tidak punya laki-laki. Tapi Naomi juga mengatakan, tangan Tuhan itu sudah teracung terhadap aku. Bukan hanya dia kasih penjelasan yang sifatnya sosial, ekonomi, situasi berat. Tapi dia juga kasih penjelasan teologis. Tangan Tuhan itu teracung kepada aku. Terus mau apa lagi? Dia sedang mengatakan kepada menantunya, sekarang aku ini sedang dihukum Tuhan. Buat apa kamu mengikuti aku sampai ke dalam tanah Moab? Apa yang dikatakan oleh Naomi, saudara, itu ada benarnya satu hal. Memang Naomi itu sedang mengalami yang namanya disiplin bertuhan. Memang Tuhan itu sedang turun tangan untuk membenahi hidup Naomi. Tetapi sekaligus Naomi itu lupa bahwa pada waktu dia sedang menerima disiplin Tuhan, bukankah dia juga ada bagian di sana? Gitu. Bukankah dia yang pertama-tama meninggalkan yang namanya tanah perjanjian? Bukankah dia yang pertama-tama akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di Moab ketika suaminya itu mati? Gitu. Dan bukankah Naomi yang berpikir bahwa dengan semua hal yang dia tinggalkan, dia pasti bisa prosper dan pasti dia bisa mengais yang namanya berkat-berkat jasmani dan materi itu di dalam tanah Moab. Bukankah Naomi yang pertama-tama akhirnya meninggalkan Tuhan? Jadi pada waktu kita melihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Naomi, satu sisi Naomi ada benarnya, dia sedang menerima hukum, sedang menerima disiplin Tuhan. Tetapi Naomi, dia sampai dalam pasal pertama itu berakhir, dia tidak pernah mengatakan ucapan penyesalan kenapa dia meninggalkan tanah perjanjian dan kenapa dia meninggalkan yang namanya umat Tuhan. Dia pikir semuanya, ya ini sih emang ini ya, niatnya Tuhan aja mengerjain aku sehingga aku akhirnya boleh ada dalam situasi yang sulit seperti ini itu. Saudara, sekali lagi saudara, waktu kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, kita bisa punya pelajaran hidup ya dan juga refleksi. Bahwa pada waktu Naomi mengatakan kalimat ini, bahwa kesulitan hidupnya di mana dia tidak punya suami laki dan anak laki-laki, itu karena Tuhan yang sedang mendisiplin dia tanpa dia pernah merasa bahwa dirinya itu berbagian di dalam kesalahan ini. Tanpa dia akhirnya pernah mengakui bahwa dia memang sudah bersalah meninggalkan tanah perjanjian dan umat Tuhan. Yang sedang dikerjakan Naomi itu apa sih? Yang dikerjakan oleh Naomi, dia sedang memfokuskan itu. Seluruh pengertiannya tentang Tuhan itu kepada dirinya sendiri. Ya. Yang menjadi center, yang menjadi pusat dari pengertian Allah yang dimiliki oleh Naomi, itu adalah diri Naomi, bukan kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan Tuhan. Ini adalah self-centeredness yang sama yang membuat Naomi akhirnya meninggalkan tanah perjanjian dan pergi ke Moab, bukan? Karena yang dia pikirkan apa? Dirinya sendiri. Dia tidak pikir tentang janji Tuhan untuk memulihkan umatnya. Dia tidak berpikir tentang bagaimana dia stay dan bergumul dengan umat Tuhan. Dia tidak pikir semuanya itu. Yang penting dia survive di dalam tanah Moab. Gitu. Seluruh hidup Naomi itu dibentuk karena dia melihat bahwa dirinya adalah pusat dari yang namanya pekerjaan Tuhan. Gitu. Dan karena dia menempatkan hidupnya sebagai pusat dari pekerjaan Tuhan, maka otomatis saudara, pada waktu dia mengukur measure pekerjaan Tuhan itu benar atau enggak, dia akan pakai apa sebagai standar? Ya, dia akan pakai apa yang terjadi di dalam hidupnya
ketentraman hidupnya, kebaikan hidupnya itu sebagai cara atau sebagai penggaris untuk lihat Tuhan itu seberapa beres mengerjakan segala sesuatu. Karena apa? Sekali lagi saudara, karena dia menempatkan dirinya itu sebagai pusat. Dia mengatakan sekarang aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa menghasilkan apapun dari rahimku, tidak bisa anak laki-laki yang aku harus lahirkan, jadi sekarang tinggalkanlah aku. Saudara, ironis ya saudara. Dulu Naomi itu meninggalkan tanah perjanjian karena dia lihat tanah perjanjian tidak bisa memberikan apa-apa kepada Naomi. Dia tinggalkan tanah perjanjian. Sekarang hidup Naomi itu mirip seperti tanah perjanjian yang dia tinggalkan itu. Tanah perjanjian tidak bisa menghasilkan apa-apa, dia tinggalkan. Sekarang pada waktu dia tidak bisa menghasilkan apa-apa dari rahimnya, dia minta orang juga tinggalkan dia. Ya. Dan dia mengatakan, ya tangan Tuhan sudah teracung kepadaku. Dan dia mengatakan hidupku itu adalah hidup yang sekarang disebut sebagai hidup yang pahit. Waktu dia melihat tangan Tuhan itu sedang berurusan dengan dirinya, dia sama sekali tidak bisa melihat ada anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Sekali lagi saudara, karena dia menempatkan dirinya itu sebagai pusat daripada pekerjaan Tuhan, dan karena itu dia mengukur Tuhan itu beres atau tidak atas hidupnya dari kenyamanan yang dia itu terima. Nah, waktu Naomi itu punya pengertian seperti itu, bahwa seluruh pekerjaan Tuhan itu ujungnya harus membereskan hidup Naomi. Waktu semua pekerjaan Tuhan itu pusatnya harus berurusan dengan kesejahteraan Naomi. Dan ketika Naomi misalnya melihat sekarang hidupnya itu lagi tidak beres nih, dia tidak punya pengharapan apa-apa untuk bertahan hidup, maka otomatis dia akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang dysfunctional. Dia tidak bisa mengerjakan hal yang harusnya dia kerjakan, yaitu memberikan yang namanya prosperity kepadaku. Dan pada waktu Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan yang dysfunctional, karena Tuhan tidak memberikan apapun yang Naomi itu harapkan dia terima, maka otomatis saudara, Naomi itu juga pasti akan mengalami yang namanya apa? Pasti mengalami yang namanya bitterness. Saudara. Mengalami yang namanya bitterness. Sekali lagi saudara, Naomi di dalam bagian yang pertama, dia bitter karena apa? Karena dia ngerti Tuhan itu baik, tapi dia tidak melihat apa urusan kebaikan Tuhan dengan pergumulan sehari ini itu. Yang kedua, kegagalan Naomi adalah apa? Dia ngerti bahwa Tuhan itu baik, tapi dia menempatkan dirinya sebagai pusat dari kebaikan Tuhan yang harusnya Tuhan itu berurusan dengan dia. Saudara, waktu kita membaca lagi bagian berikutnya, ayat yang ke-14, setelah Naomi ngomong panjang lebar tentang situasi hidup yang sulit, tentang bagaimana Tuhan mengacungkan tangannya terhadap Naomi, dan sekarang hidupnya ada di dalam satu kepahitan. Maka akhirnya setelah pikir-pikir saudara, Orpa itu menuruti permintaan Naomi. Orpa mencium mertuanya lalu minta diri dan akhirnya dia pergi meninggalkan yang namanya Naomi. Apa yang dikerjakan oleh Orpa itu persis sama seperti yang dikerjakan oleh Naomi. Naomi meninggalkan tanah perjanjian yang sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sekarang Orpa pun juga meninggalkan mertuanya yang sudah tidak lagi bisa menghasilkan apa-apa dan tidak bisa menjamin hidupnya. Dan Alkitab tidak mengatakan ya apa yang terjadi dengan Orpa di dalam tanah Moab. Mungkin Orpa memang akan bertemu dengan suami yang baru, mungkin memang dia akan pergi ke tanah Moab dan dia akan menikmati security, dan mungkin Orpa juga akan mengingat misalnya bahwa seluruh hal baik yang dia terima di dalam tanah Moab itu berasal dari Allahnya Naomi yang memberikan blessing tersebut. Mungkin Orpa akan menemukan apa yang dia cari. Tetapi saudara, kita mesti tahu bahwa apa yang didapatkan oleh Orpa, seandainya memang dia menerima semua hal-hal yang indah tersebut, itu tidak sebanding dengan apa yang Orpa itu miss di dalam hidupnya. Yaitu apa? Nanti kita akan sama-sama melihat di dalam percakapan dengan Ruth. Tapi kita paling tidak bisa melihat di sini. Yang namanya pulang ke dalam tanah perjanjian itu bukan hanya sekedar perpindahan geografis belaka, saudara. Tapi orang yang bergerak dari luar Israel, dari Moab menuju ke dalam tanah perjanjian, itu mereka juga sedang bergerak dan sedang pulang menuju apa? Menuju yang namanya pertobatan yang sejati. Menuju apa? Menuju yang namanya pengenalan akan Allah Israel. Saudara mesti mengingat bahwa hari itu tanah perjanjian itu didesain supaya mirip Eden. Tuhan sudah menyiapkan tanah perjanjian dan Tuhan sedang mengusahakan supaya orang yang dia ciptakan, bangsa pilihan ini bisa mendiami tanah perjanjian dengan
kehadiran yang khusus dari Tuhan dan yang berkat yang khusus daripada Tuhan. Ada pengenalan yang khusus dan kehadiran Tuhan yang khusus di dalam tanah perjanjian. Sehingga pada waktu sebetulnya Naomi dan Ruth itu memutuskan untuk pulang, ini sekali bukan hanya sekedar pindah rumah dari sabab yang satu ke sabab yang lain atau negara yang satu ke negara yang lain, tapi ini betul-betul sedang melakukan perjalanan pertobatan untuk kembali kepada Allah Israel. Tetapi sekali lagi ya saudara, di dalam kehidupan Orpa itu, waktu dia lihat situasinya memang sangat sulit ya, kayak nggak ada pengharapan apa-apa di sini. Dia akhirnya pulang ke dalam rumahnya kembali di tanah Moab, dan itu berarti Orpa kehilangan kesempatan untuk bertumbuh mengenal Allahnya Naomi di dalam tanah perjanjian dan menjadi bagian dari umat Allah di Israel sana. Saudara, kita mesti berhati-hati dalam bagian ini ya. Orpa mungkin akan mendapatkan apa yang dia minta, tapi jangan lupa itu dia akan kehilangan hal yang paling penting yang ditujukan oleh semua hal yang dia minta tersebut. Waktu di dalam kesulitan kita bisa sangat-sangat kita bisa sangat-sangat bersyukur dan kita mengharapkan Tuhan itu menolong. Tadi kita doakan orang-orang yang mungkin sedang kesulitan mencari lapangan pekerjaan, kita juga doakan orang-orang yang mungkin sedang bergumul untuk mencari residensi di New Zealand dan seterusnya. Kita bergumul dan kita percaya bahwa pada waktu mereka mendapatkan apa yang mereka minta itu semuanya berasal dari tangan Tuhan itu. Berasal dari tangan Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, waktu orang itu pada satu kali kelak akan mendapatkan hal yang mereka minta tersebut, jangan lupa itu bukan the best thing yang orang itu bisa terima dari Tuhan. Semua hal-hal baik daripada Tuhan itu menuju kepada satu hal yang jauh lebih mulia dari pekerjaan. Meskipun itu sangat-sangat penting, apapun dari izin tinggal, yaitu orang itu boleh makin mengenal siapakah Allah di dalam yang namanya Yesus Kristus, saudara. Pada waktu Orpa meninggalkan Naomi, saudara, itu menunjukkan satu hal bahwa relasinya dengan Naomi itulah relasi yang bersifat kontraktual saja. Ini relasi kontrak ini. Waktu engkau tidak bisa menghasilkan apa-apa buat aku, ya aku meninggalkan engkau gitu. Ya, meninggalkan engkau. Ini betul-betul relasi yang sangat-sangat berdasarkan kontrak dan berdasarkan yang namanya transaksi, saudara. Dan itu juga yang akhirnya dikerjakan oleh Orpa. Bahkan juga mungkin sebagian dikerjakan oleh Naomi kepada Tuhan itu. Pada waktu dia rasa Tuhan tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya dia pergi. Pada waktu Tuhan kelihatannya ya sudah sangat-sangat menekan dia, ya dia akhirnya terpaksa balik. Karena apa? Karena semuanya berdasarkan bukan kepada kasih setia, tapi semuanya berdasarkan apa? Berdasarkan kewajiban, berdasarkan yang namanya kontrak dan seterusnya. Saya percaya bahwa kita semua, saudara, kita pasti menghargai ya, waktu kita melihat di dalam seluruh kitab suci bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu bukan Allah yang menyadarkan dirinya di atas dasar aku dapat apa kalau aku menjadi Allahmu, atau aku akan untuk apa kalau aku menyelamatkan engkau. Enggak gitu. Kita pasti sangat bersukacita misalnya pada waktu kita menemukan di dalam kitab suci bahwa Allah yang kita terima dalam Yesus Kristus itu adalah Allah covenant gitu. Allah yang senantiasa akan menggenggam kita sampai apapun yang terjadi gitu. Allah yang senantiasa tidak akan meninggalkan buatan tangannya. Saudara. Kita pasti bersukacita pada waktu kita sekilas melihat hal itu digambarkan dalam kitab suci. Sampai akhirnya waktu orang itu terbentur kepada doktrin predestinasi. Nah, itu baru menjadi satu kesulitan yang besar, bukan? Orang itu ingin untuk punya Allah yang mau bersama dengan saya. Allah yang tidak akan melepaskan saya sampai selama-lamanya. Tetapi pada waktu mereka mengerti bahwa konsekuensi bahwa Allah itu tidak melepaskan engkau selama-lamanya. Meskipun engkau itu sudah memberontak dan meskipun engkau mungkin sudah gagal berkali-kali. Itulah Allah, karena Allah mengasihi engkau sebelum dunia dijadikan. Waduh, itu kadang-kadang orang bisa mengalami kesulitan yang sangat-sangat besar untuk terima hal seperti itu. Ya. Tapi bukankah itu yang kita harapkan dari kisah ini? Bahwa ada orang yang akhirnya mau setia kepada Naomi di dalam semua kegagalan dan di dalam semua kehancuran Naomi. Dan pada waktu kita melihat Allah itu adalah Allah yang sedemikian. Allah yang akan mendampingi Naomi, Allah yang sedang memproses Naomi, dan Allah yang tidak meninggalkan umatnya dalam tanah perjanjian meskipun mereka memberontak. Bukankah kita menemukan Allah adalah Allah yang penuh dengan covenant, Allah yang penuh dengan perjanjian cinta kasih, dan bukan Allah yang penuh dengan kontrak, saudara. Dan betapa bahagianya ya kalau kita tuh bisa punya Allah seperti ini. Orpa meninggalkan Naomi dan sekaligus Orpa membuang kesempatan untuk mengenal Allah Israel yang setia kepada umatnya. Demi apa? Demi dia mengejar hal yang dicari Naomi. Demi apa? Demi untuk kenyamanan hidup. Demi untuk apa? Demi untuk mendapatkan
ia berkat dari tangan Tuhan, tapi gagal mendapatkan diri Tuhan sendiri. Minggu ini ya, saya menemukan ada satu kalimat motivasi di Instagram. Kayaknya bagus, tapi ada twist di belakangnya yang membuat saya akhirnya agak terganggu. Mungkin saudara juga pernah ketemu dengan kalimat seperti ini. Motivasi di Instagram tersebut mengatakan hal ini ya. Kalau kamu kalah pintar, engkau harus menang soal disiplin. Ya, kalau mau sukses. Kalau engkau kalah pintar, mesti menang disiplin. Kalau engkau kalah di dalam modal gitu, engkau harus menang konsisten. Kalau engkau kalah di dalam gaya, maka engkau harus menang di dalam hal etika. Ya, nggak apa-apa, gaya kalah, baju kurang mahal, tapi kalau kamu sopan, kamu menang. Kalau engkau kalah di dalam segala hal, kalau sampainya engkau tidak bisa menang baik di dalam disiplin, kau juga tidak punya intelligence, kau tidak bisa konsisten, kamu juga tidak punya modal, kalau engkau juga kalah dalam soal manner dan kau kalah dalam soal gaya, kalau engkau kalah dalam semua hal, maka engkau harus menang dalam satu hal. Kau harus menang di dalam relasimu dengan Tuhan. Terakhir, gitu, tutup gitu. Engkau kalah semuanya, tapi engkau harus menang soal akhirat, kamu harus menang. Engkau boleh kalah semuanya dalam dunia, tapi soal akhirat engkau harus menang. Waduh saudara, itu merupakan satu saya nggak tahu itu kabar baik atau kabar buruk itu. Orang itu berkompetisi dalam dunia. Engkau tidak punya yang ini, engkau harus menang yang ini. Dan itu terus menerus dikompetisikan sampai apa? Sampai engkau mendapatkan approval Tuhan pun gitu. Sampai engkau mendapatkan cinta Tuhan, itu juga hasil kompetisi. Engkau kalah dalam segala sesuatu pun, engkau mesti menang soal akhirat. Terus ada yang komen, kalau soal akhirat saya kalah bagaimana ya Pak? Ya sudah, habis semuanya, di sini kalah, sana juga kalah gitu. Tapi kita bersyukur saudara, kita bersyukur gitu. Tuhan itu tidak dealing dengan kita, sebagaimana Tuhan itu dealing, sebagaimana Naomi itu berurusan dengan tanah perjanjian, sebagaimana Naomi itu berurusan dengan Tuhan. Enggak, Tuhan itu tidak berurusan dengan kita seperti itu. Tuhan juga tidak dealing dengan kita sebagaimana Orpa itu berurusan dengan Naomi. Semuanya soal untung rugi, semuanya soal kontrak, untung rugi akhirnya gagal, kita hanya punya rugi, ya sudah saya tinggalkan engkau. Kita tidak punya Tuhan yang seperti itu. Kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang dalam bahasa teologi itu ya, dia mempredestinasikan kita untuk menjadi umatnya. Sebelum kita dijadikan, dia melihat kita sebagai objek dari cinta kasihnya. Dan dia akan setia selama-lamanya untuk menjadi Allah kita. Yaitu kegagalan yang kedua daripada Naomi ya. Naomi itu melihat bahwa di dalam pengertian tentang Allah Israel, maka Naomi itu yang menjadi pusat dan dia ukur segala sesuatu dari pusatnya. Dan pada waktu Naomi mengerjakan hal tersebut, sudah ya nggak heran dia menjadi pahit. Dan tentu saja orang seperti Orpa yang memang bukan orang Israel, dia hidup dengan cara yang sama. Dia melihat segala sesuatu sebagai satu hal yang bersifat kontraktual. Lalu yang ketiga ya, kita coba lihat sama-sama. Apa pengharapan Naomi? Dia sudah salah, dia sudah gagal. Semua teologinya dibangun hanya sekedar pengetahuan saja. Semua teologinya dibangun dengan hidup pribadinya dan keuntungan pribadinya sebagai pusat. Dan dua hal ini mengakibatkan dia mengalami bitterness kepada Tuhan. Terus apa pengharapan Naomi yang dia miliki dalam hidup? Kita lihat di bagian yang terakhir, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan sekali lagi ayat ini kepada kita. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Sampai sini. Waktu Orpa meninggalkan Naomi, lalu Rut tinggal di sana. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Naomi. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Naomi bilang kepada Rut, Orpa itu sudah pulang kepada bangsa Moab. Dan dia sudah pulang kepada Kemos dewanya di Moab. Ikutlah Orpa gitu. Saudara bisa lihat itu ya.
Naomi itu saking bitternya, saudara, saking bitternya, dia sama sekali tidak mempedulikan nasib itu, Rut itu. Rut ini dia sudah mau pulang ke Israel, ke dalam tanah perjanjian, dan di dalam lokus itu tanah perjanjian dia akan menerima berkat secara khusus, berkat kehadiran dan berkat pengenalan dari Allah Israel di dalam umatnya. Tetapi buat yang namanya Naomi yang sudah pahit tersebut, maka relasi yang hidup ya, relasi yang sejati dengan Allah Yahweh yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, yang pernah akhirnya menyelamatkan Israel, itu nggak penting, itu nggak penting. Penting kamu pulang aja ke dalam tanahmu sendiri dan kembali beribadah kepada dewamu, saudara. So bisa lihat ya, kalimat seperti ini itu dikeluarkan oleh apa? Dikeluarkan oleh Naomi yang dia adalah orang Israel dan kemungkinan besar dia adalah orang dari suku Yehuda. Ia itu dikeluarkan dari Naomi. Pulang aja kepada Allahmu. Pulanglah kepada Allahmu dalam tanda kalimat yang lain ya. Bertobatlah dan kembalilah beribadah kepada Allahmu. Itu dikeluarkan oleh Naomi, Saudara. Karena apa? Sekali lagi, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Yang dia miliki di dalam kepalanya itu, Saudara, pengertian tentang Allah Israel itu cuma teori tok itu. Dan pada waktu teori tok dia menghidupi teorinya itu dengan menjadikan dirinya sebagai pusat, maka tidak heran kalau dia tidak pernah punya pengalaman yang dalam dengan Tuhan. Dia juga nggak lihat Rut itu mau ke tanah perjanjian itu sebagai satu hal yang signifikan. Coba bayangkan ya, kok di dalam rumah saudara ada pembantu rumah, ya kita nggak ada pembantu hari ini, tapi back to Indonesia misalnya, ada orang yang sudah pekerjakan asisten rumah tangga, terus satu kali dia bilang, saya mau ke gereja dong ya, saya mau ngerti tentang apa itu kekristenan dan ngerti apa itu Injil. Terus saudara bisa bayangkan ya, kalau misalnya tuan rumah itu mengatakan, jangan deh, jangan, penting kamu tetap beribadah kepada Allahmu saja. Lu gimana sih? Ini gimana gitu? Kayak seolah-olah nggak penting dengar Injil, nggak penting dengar tentang Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, kembali aja kepada Allahmu dan dia kerjalah seperti semula. Yang penting kita semua tetap baik dan saya tidak diganggu apa-apa gitu. Saudara bisa bayangkan hal seperti itu, saudara. Itu menunjukkan apa? Ya menunjukkan si pengertian ini ya. Gak ada pengertian rohani dari si majikannya, saudara. Nah, saudara bisa lihat dalam bagian ini betapa itu gagalnya Rut itu. Dia memaksa justru supaya menantunya itu kembali kepada Allahnya. Dan sekali lagi, kalau sudah ngerti apa yang terjadi dengan penyembahan kepada dewa Chemos. Chemos itu pada waktu orang mau beribadah kepada dia, orang itu harus mempersembahkan anaknya sendiri hidup-hidup dibunuh untuk menjadi sesaji bagi dewa Chemos. Kok bisa-bisanya Naomi mengatakan kepada Rut, ya pulang aja kepada dewa Chemos, padahal Ruth itu mau datang kepada Allah Israel. Sekali lagi ini menunjukkan nih betapa sudah beratnya dan juga gagalnya kerohanian daripada Naomi, karena sekali lagi dia tidak pernah menempatkan Allah itu sebagai pusat di dalam dirinya gitu. Ya, dia hanya perhatikan apa? Dia hanya perhatikan ini ya. Hanya perhatikan relasi horizontal saja. Kenapa ya Saudara? Waktu Saudara melihat bagian ini, Rut itu mau untuk pulang bersama dengan Naomi. Padahal Naomi itu sudah mengatakan bahwa dirinya pahit, dirinya sudah pahit. Kenapa ya Saudara? Tangan Tuhan sudah teracung kepada aku pahit. Saudara pernah ketemu dengan orang yang bitter nggak sih? Yang pahit ya? Saya tuh ada beberapa kali pelayanan di rumah ini ya, Saudara. Pernah berapa kali pelayanan di rumah Jompo gitu ya, di rumah Panti Ureda gitu. Beberapa kali kami datang dan melayani orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia. Lalu pada waktu Saudara datang ke Panti Ureda gitu, panti yang untuk mengasuh orang-orang yang sudah lanjut usia, Saudara bisa melihat berbagai macam ekspresi wajah di sana. Bukan hanya sekedar wajahnya itu berbeda, karena ya, tiap orang wajah lain-lain. Tapi ada orang-orang itu yang di dalam panti tersebut mereka kelihatan penuh dengan sukacita. Kayak ya just peaceful, selalu senyum, ketawa gitu, terus hangat. Terus ada orang-orang yang mungkin karena sudah kalah di dalam hidup ya, atau sudah terlanjur kecewa. Wajahnya itu wajah-wajah kosong. Wajah-wajah tanpa pengharapan, wajah-wajah ya menerima dan pasrah gitu. Bahkan juga wajah-wajah yang mungkin penuh dengan tatapan kemarahan. Waktu saudara datang ke tempat tersebut, dan saudara melayani gitu, saudara perlu ngajak omong, kira-kira secara natural saudara akan pergi ke orang yang mana gitu? Ya secara natural ya kita akan pergi kepada orang yang kita anggap lebih kayak menyenangkan ya, lebih welcoming, lebih hangat, kayaknya bisa jalan dan saya akan pulang dengan sukacita gitu.
Orang mungkin akan lebih reluctant untuk datang kepada satu orang yang duduk di pojok lalu kelihatan sangat marah dan juga dengan sangat pahit. Yang pada waktu dia bicara sangat sinis. Orang yang sudah pahit itu repot, saudara. Karena kepahitan yang mereka alami apalagi bertahun-tahun itu betul-betul bisa mengubah struktur wajah. Betul-betul bisa mengubah pancaran muka. Kita belum ngomong soal hatinya. Tapi secara wajah juga kelihatan orang ini pahit. Saya pernah satu kali ketemu dengan orang yang betul-betul bitter gitu ya. Lalu pada waktu ngomong sama orang yang bitter ini, saudara, yang dia kerjakan itu apa? Yang dia kerjain dia berkali-kali mengkutuki orang-orang yang pernah mencelakakan dia di masa muda gitu. Orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa muda, orang-orang yang dianggap menusuk dia dari belakang gitu. Dia ingat. Wajahnya sudah berubah dengan sangat-sangat suram. Terus juga omongannya seperti ini. Nggak, saya bayangkan itu. Ruth itu dengar dari mertuanya sendiri, aku ini tidak bisa memberikan apa-apa buat kamu, Ruth. Nothing, I can give you nothing. Aku tidak bisa hamil, aku ini barren, aku ini sudah tandus rahimku. Dan Allah tuh sedang mengacungkan tangannya melawan aku. Dia pahit, saudara, dia pahit. Terus kenapa Ruth itu masih mau ikut bersama dengan Naomi, saudara? Kenapa? Jawabannya, saudara, jawabannya adalah karena Ruth itu, karena Ruth. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat penting di dalam jawabannya kepada Naomi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah adalah Allahku. Ini merupakan satu kalimat yang tadi tidak muncul ketika Ruth dan Orpa itu sama-sama mau ikut Naomi. Kalau saudara tadi membaca, saudara, di dalam ayat yang ke-10, pada waktu mereka sedang mulai berjalan menuju ke Bethlehem dan Naomi menghalau mereka, baik Ruth dan Orpa mengatakan, kami mau pulang bersama dengan engkau kepada bangsamu, kepada your people. Tetapi dalam bagian yang ini, Ruth pada waktu dia sekali lagi menegaskan keinginannya untuk mau ikut dengan Naomi yang sudah bitter tersebut kepada bangsa Yahudi yang mungkin akan melecehkan dia. Naomi itu punya alasan yang lain, lebih dari sekedar bangsamu nanti akan menjadi bangsaku. Naomi mengatakan apa? Allahmu itu akan menjadi Allahku. Kata Ruth. Inilah, saudara, yang membedakan Ruth dengan Orpa itu. Orpa itu cuman visinya itu cuman horizontal tok. Cuman dia dengan Naomi, lalu kemudian dia dapat apa, dia rugi apa, dia untung apa kalau dia stay dengan Naomi, kalau dia pergi pulang ke Moab dia akan dapat apa atau dia akan rugi apa. Itu semua pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh Orpa gitu. Maka akhirnya ketika dia melihat bahwa semua pertimbangan untung ruginya itu bisa digugurkan oleh Naomi dengan logikanya aku nggak punya anak, lalu Tuhan sedang menghukum aku gitu kira-kira. Maka tentu saja yang namanya Orpa itu akan pergi. Tetapi Ruth itu berbeda karena Ruth dia bukan hanya punya visi horizontal dengan relasi kepada Naomi maupun relasi dengan kepada orang Israel, tapi Ruth itu punya visi vertikal. Dia mengatakan Allahmu itu akan menjadi Allahku. Dan di sini kita melihat, saudara, bahwa semua kebaikan-kebaikan orang, semua persekutuan manusia itu memang bisa indah, memang bisa inklusif, memang bisa bahkan ethnicity, internasional dan seterusnya. Tetapi semua persekutuan antar manusia itu kalau tidak ada aspek vertikal tuh, bahwa kita semua sedang menyembah Allah yang sama, ini merupakan satu persekutuan yang kelihatannya di luar tuh sangat-sangat indah, sangat-sangat manis, sangat-sangat akrab, penuh dengan gelak tawa, tapi itu sangat-sangat transaksional. Nanti waktu rugi pasti akan pisah masing-masing. Tetapi sekali kita melihat di sini, saudara, Ruth dia mengucapkan Allahmu itu yang adalah akan menjadi Allahku, dan itulah kenapa aku bisa bertahan dengan engkau, Naomi yang pahit, dan aku akan menahan semua beban ketika aku pulang bersamamu ke Israel, ketika mungkin orang juga akan ignore aku karena aku orang Moab dan seterusnya. Pertanyaan, saudara, ini sih nggak disebutkan di dalam kitab Ruth tapi kita bisa coba tanya kenapa Ruth itu akhirnya bisa mengatakan bahwa Allahmu itu akan menjadi Allahku? Kenapa ya? Anugerah Tuhan saudara, di dalam pergumulan kehidupan Naomi yang dia jadi orang Kristen juga gitu-gitu aja gitu. Masih ada orang bisa bertobat karena kehidupan Naomi itu. Kenapa ya, saudara?
Kita tidak tahu secara pasti karena tidak diceritakan dalam kitab Rut, tapi kalau kita bandingkan dengan satu kisah yang lain, kisah tentang satu wanita pagan, satu wanita Gentiles yang akhirnya dia mengikut Tuhan, Allah Israel, itu adalah Rahab di Yosua pasal yang kedua. Satu cerita yang secara zaman tidak terlalu jauh jaraknya dengan kisah di dalam kitab Rut. Rahab itu sedang berjaga-jaga di Yeriko, di tanah Kanaan. Lalu pada waktu Rahab di sana dan dua pengintai Israel itu masuk dalam rumahnya, Rahab itu memutuskan bahwa dia akan convert dan dia akan menjadi bagian dari orang Israel. Karena apa? Yang dikatakan Rahab adalah seperti ini. Karena kami sudah mendengar bagaimana Allah Israel itu membebaskan bangsamu dari Mesir. Makanya dia menjadi orang Israel. Dengan kata lain, apa yang didengar oleh Rahab? Yang didengar oleh Rahab adalah the story of redemption itu. Cerita penebusan bahwa Allah itu menebus umatnya yang adalah budak itu dengan tangan yang berkuasa tersebut. Dengan semua mujizat dan semua pekerjaan yang besar itu. The story of redemption itu yang menggerakkan Rahab untuk akhirnya dia komit kepada Allah Israel. Nah, saya menduga bagian yang sama itu juga terjadi dalam kehidupan Ruth gitu. Dia pasti mendengar daripada Naomi atau itu sudah menjadi satu cerita turun-temurun secara oral bahwa orang-orang Yahudi di Promised Land tersebut, tanah yang akan ditinggalkan oleh Naomi, mereka ada di sana karena apa? Karena Allah Israel pernah satu kali menghancurkan Egypt, menghancurkan Mesir, dan Allah Israel itu setia kepada umatnya memberontak ini di dalam 40 tahun padang gurun sehingga mereka boleh tiba di sana. Dan karena mendengarkan kisah of redemption tersebut, saudara, maka Ruth itu bisa mengatakan sekarang Allahmu itu akan menjadi yang namanya Allahku. Bukankah waktu kita melihat kisah Ruth setia kepada Naomi, saudara, ini merupakan satu kisah yang berbeda dengan kisah Orpa kepada Naomi. Orpa sekali melihat semuanya itu untung rugi, ukur relasi dengan Naomi diukur dengan untung rugi, relasi dengan Allahnya Naomi pun juga diukur dengan untung rugi. Tetapi Ruth itu berbeda. Dia melihat relasinya dengan Naomi dan relasinya dengan Allah Israel itu bukan berdasarkan relasi untung rugi, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan cerita penebusan. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Allah itu pernah kerjakan untuk menyelamatkan umatnya. Itu yang menjadikan Ruth itu bisa setia kepada Naomi dan dia setia seumur hidup untuk melayani Allah di dalam tanah Israel. Karena apa? Karena cerita penebusan. Karena fokus teologi dalam pikiran Ruth itu bukan soal seberapa saya untung, seberapa saya rugi, tetapi fokus teologi dalam pikiran Ruth itu adalah Allah itu yang pernah menyelamatkan umatmu. Aku juga menjadi bagian dari umatmu supaya aku boleh menikmati berkat keselamatan daripada Allah. Ini akan terjadi berkali-kali dalam kehidupan kita, saudara. Kita akan menemukan orang-orang yang grow up dalam keluarga Kristen, mereka akan anggap remeh Injil, mereka akan anggap remeh gereja. Tetapi orang-orang yang mereka itu bertumbuh di dalam konteks yang non-Christian, orang-orang yang mereka dibesarkan seperti Ruth, di mana Allah mereka tadinya itu selalu menuntut segala sesuatu sebelum dia rela memberkati umatnya. Pada waktu orang-orang seperti ini mendengarkan Injil itu, ada ya Allah yang mengasihi saya, yang sudah hancur karena dosa, dan dia mengutus anaknya untuk mati bagi saya supaya saya boleh selamat selama-lamanya aman dalam tangan Allah tersebut. Orang-orang seperti ini, saudara, yang pada waktu mereka hidup itu, pikiran mereka cuma dikuasai satu hal, fokus teologi mereka cuma satu hal, betapa ajaibnya cinta kasih Allah yang sedemikian kepada umatnya, dan aku mau menjadi orang percaya kalau aku punya Allah yang sedemikian. Saudara, sekali lagi, waktu kita merenungkan kisah seperti ini ya, saudara, Naomi tanpa sadar, tanpa dia ketahui, dia sedang mendapatkan berkat yang sangat besar tersebut. Dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan seorang menantu yang mengasihi Allah Yahweh lebih daripada dirinya. Menantu yang mau setia kepada dia meskipun situasi dengan masih sangat-sangat sulit. Dia tidak melihat segala sesuatu di dalam perspektif untung rugi. Dan bukankah saudara di dalam Yesus Kristus ya terakhir, kita punya sosok yang jauh lebih besar daripada Ruth. Yesus Kristus yang adalah Allah, yang dia mengikatkan dirinya dengan kita, yang dia mengikatkan dirinya dengan umatnya, bahkan dia menebus dosa umatnya. Dia mau untuk ada demi kita, meskipun dia tahu kita sedang menuju kepada yang namanya kehancuran. Dia mau karena dia mengasihi kita, dia mau karena dia bisa menyelamatkan hidup kita. Waktu kita melihat kisah ini, Naomi, Ruth, dan Orpa, maka kisah ini
bukan hanya sekedar kisah horizontal, tapi juga sekaligus kisah yang menceritakan bagaimana kesetiaan Ruth kepada Orpa itu hanya sekedar a fraction, hanya sekedar serpihan dari kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bahkan umatnya sudah berdosa dan meninggalkan dia sekalipun. Tuhan sedang memimpin Naomi pulang kepada tanah perjanjian dan Tuhan sedang menyelamatkan orang berdosa yang lain. Orang berdosa yang dianggap sebagai unclean, yang tidak kosher itu untuk masuk ke dalam kerajaannya. Biarlah kiranya pada waktu kita memikirkan bagian ini, kita juga boleh semakin sadar bahwa meskipun kita mengerti banyak hal di gereja ini atau melalui berbagai macam sarana tentang apa itu kekristenan, apa itu teologi dan seterusnya, jangan lupa untuk kita terus mengkaitkan firman Tuhan itu secara personal dengan hidup kita, dengan menjadikan diri Tuhan juru selamat itu sebagai pusat daripada segala sesuatu, supaya kita boleh hidup setia di tengah segala kesulitan dan kita boleh hidup di dalam persekutuan dengan satu sama lain. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Tolong kami ya Tuhan, di tengah segala berkat firman Tuhan yang kami terima dari gereja ini maupun juga dari seluruh sinode ini maupun juga dari sumber-sumber yang lain. Kami tidak menjadikan firman-Mu atau pengertian tentang firman Tuhan hanya sebagai konsumsi pikiran kami belaka. Tapi kami sungguh rindu, kami boleh mengkaitkan hidup kami dengan firman-Mu. Kami rindu kiranya benih firman Tuhan itu boleh sungguh tertanam di dalam hidup kami dan boleh berbuah berkali-kali lipat baik dalam hidup yang ini maupun hidup yang akan datang. Tolong kami ya Tuhan supaya ketika kami mempelajari begitu banyak yang indah tentang firman Tuhan, kami tidak menjadikan hidup kami sebagai pusat, kami tidak menjadikan teologi sebagai satu hal yang bisa membuat kami terlihat lebih baik di hadapan orang. Tapi kami rindu setiap kali kami boleh melajari firman Tuhan, teologi yang sangat indah, kami juga boleh menjadi semakin rendah hati karena kami melihat kemuliaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dinyatakan di sana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kasih kekuatan untuk tidak mengukur diri Tuhan, tidak mengukur kasih Tuhan dari situasi kami hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk menilai, ajar kami untuk berelasi dengan Tuhan hanya karena Tuhan sudah pernah menyelamatkan hidup kami. Kami mohon sekali lagi kiranya iman yang mula-mula yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami akan setia mengikut Engkau sebagai Allah kami. Juga Tuhan perbaharui dari hari demi hari mulai dari hari ini ya Tuhan. Terima kasih lagi ya Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.